Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! GBK, kita sambut dengan hangat kehadiran Bapak Joko Widodo. Tadi kita akan menantikan. Kita sambut Bapak Joko Widodo. Ya, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang menilai pengerahan relawan Jokowi di Gelora Bung Karno kemarin sebagai tanda Presiden Jokowi tengah memasuki fase lame duck atau bebek lumpuh. Saya kira justru si Andi Arief yang pikirannya lagi lumpuh. Bebek kok lumpuh? Emang ada bebek nyabu? Andi Arief sepertinya jadi yang paling banyak melontarkan serangan. Menyebut Presiden mengerahkan massa itu artinya dikejar bayangannya sendiri. Menyebut Presiden Jokowi memasuki fase lemah dan mulai ditinggalkan partai dan rakyat. Juga mengunggah video AHY sambil mencuitkan pesan agar AHY menjaga kesehatan, tidak perlu beruban dan muka berkerut mengurus rakyat. Yang tersinggung SBY dong, Rip. Sampai-sampai kampret ini menyebut Presiden Jokowi memasuki fase bebek lumpuh karena mengerahkan relawan di Stadion Gelora Bung Karno kemarin pada 27 November. Mana ada bebek lumpuh bisa mengerahkan massa? Makan aja susah. Ada juga yang bilang bahwa Presiden Joko Widodo dijebak oleh relawannya untuk hadir ke Gelora Bung Karno dan berbicara soal sosok pemimpin masa depan Indonesia. Banyak sekali orang-orang yang berkontroversi dengan hal ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari acaranya itu sendiri dan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bukanlah hal yang terlalu perlu dikontroversialkan. Biasa saja. Dan Jokowi bersama relawan itu bukan baru kemarin. Bahkan sejak jadi gubernur, Pak Jokowi memang dikenal dekat dengan relawannya. Ya gimana? Namanya orang suka gaul, masa gitu aja dibikin ribet? Ya memang kalau bicara tentang kehadiran Pak Jokowi pasti membawa banyak pro dan kontra karena Pak Jokowi memang punya haters sekaligus pecinta. Tapi yang ingin saya highlight alias yang ingin saya garis bawahi di sini adalah agenda dari Presiden Joko Widodo yang ada di Gelora Bung Karno kemarin. Acaranya sih biasa-biasa saja dan menurut saya layak untuk dilakukan dengan aturan-aturan yang ada. Ketika Pak Jokowi sebagai presiden, barangkali gaya kepemimpinannya lekat dengan kebiasaan berbeda. Tidak seperti ketika bertemu dengan relawan. Sangat tidak logis jika untuk menemui relawan mengharuskan Pak Jokowi berkeliling ke setiap sudut negeri. Logikanya kan begitu. Tapi berbeda dengan para politisi Partai Demokrat yang tidak punya logika seperti Andi Arief ini. Para politisi Demokrat seakan berlomba-lomba untuk menyerang balik Presiden Jokowi. Selain Andi Arief ada juga Jansen Sitindaun yang menyebut kriteria rambut putih yang disebut Jokowi itu tidak rasional. Katanya maju semua yang rambut hitam dan bahkan yang tidak berambut sekalipun maju katanya. Lalu ada Herzaki Mahendra Putra yang menyebut pemimpin itu tidak dilihat dari penampilan fisik atau pencitraan seolah dekat dengan rakyat, melainkan dari rekam jejaknya. Lah kok pada ribut ya? Orang-orang yang tidak mengenal Pak Jokowi, orang yang tidak kenal dengan kultur politik Pak Jokowi, yang sering menggunakan kata perumpamaan. Kalau Mas Butet kemarin bilang Pak Jokowi itu master soal sanepo, alias bahasa lambang. Presiden Jokowi sekedar bilang rambut putih dan muka berkerut. Kok yang menanggapi seakan melihat sebagai sebuah tindakan yang menyerang lawan. Yang berambut putih dan mukanya berkerut kan banyak. Mick Jagger, vokalis Rolling Stone, juga keriput dan rambutnya putih atas bawah. Nggak hanya satu atau dua orang saja kok. Kok merasa terganggu sekali ya? Seakan Presiden Jokowi menyentil AHY yang mukanya bebas kerutan dan rambutnya masih hitam. Emang AHY punya kualifikasi sebagai pemimpin di luar kandang? Sudah pernah jadi pejabat publik? Kok ujuk-ujuk mau nyapres? Keras ya. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi.
Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Jadi begini ceritanya bos. Ketika Pak Jokowi menyebut soal rambut putih kulitnya keriput, itu bahasa sanepo, bahasa perumpamaan, analogi. Saya yang Indo aja paham. Pemimpin yang baik dan mikirin rakyat itu bukan fokus ke diri sendiri, bukan fokus mendandani diri sendiri, bukan fokus menghabiskan waktu mematut-matut diri di depan kaca, tapi menghabiskan waktu memikirkan rakyat, menghabiskan waktu membersamai rakyat. Rakyat itu termasuk relawan, coy. Jadi kalau Pak Jokowi aktif keliling Indonesia dan membersamai relawan, itu bukan bebek lumpuh. Itu burung Garuda yang sedang terbang memimpin barisan akal waras. Itu harimau yang lincah. Bukan cuma pintar mengaum di kandang, tapi jijik di hutan rimba. Itu adalah kuda pacu yang gagah memimpin pasukannya. Bukan kadal gurun yang ngebacot melulu. Tapi kalau ada persoalan, milih nyanyi membuat album. Sebutan bebek lumpuh dari Andi Arief itu pun terdengar goblok menurut saya. Presiden Jokowi yang selalu dieluk-elukan rakyat, dimanapun beliau berada, presiden yang berhasil menjebatani berbagai kepentingan negara-negara G20 dalam masa tersulit ini, yang mengundang rasa hormat dari berbagai pemimpin dunia, yang tidak pernah mau didikte oleh kepentingan negara asing, yang sudah merebut banyak aset dari cengkraman asing kembali ke Ibu Pertiwi, yang terkenal keras kepala, tidak pernah menyerah dan tidak punya rasa takut terhadap negara-negara di daya yang punya kekuatan nuklir sekalipun. Kau sebut bebek lumpuh, Andi Arief. Apakah hari ini sudah menggunakan sabun mandi yang wangi, Rip? Ayo adu nyali. Kalau berani, kita bisa bandingkan rekam jejak SBY dengan Jokowi. Masa mau dibandingkan sama AHY? Kan belum ada modal apa-apa mau dibandingin. Iya, Andi Arief ini kerjanya bikin kontroversi terus. Ngomongnya ngaco dan ngawur terus. Masyarakat sudah pintar, bos. Nggak bisa dibodohi atau dikelabui oleh omongan dari seorang Andi Arief. Cendekiawan sekaligus akademisi dari UIN, almarhum Profesor Dr. Azumardi Azra, pernah mengatakan bahwa yang dimaksud di sini sebagai bebek lumpuh adalah presiden yang sedang menjabat tak bisa lagi mengeluarkan kebijakan yang efektif dan strategis. Karena sudah ada presiden dan wakil presiden baru terpilih meskipun belum dilantik. Itu kata Profesor Azumardi Azra. Seharusnya Andi Arief ngaca. Justru lontaran bebek lumpuh harusnya disematkan kepada SBY. Bukan Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi adalah pemimpin Indonesia yang sah dan masih 2 tahun lagi. Coba lihat umpatan yang dikatakan SBY seperti dirinya korban, playing victim, dan lain-lain. Justru ini perilaku bebek lumpuh yang sebenarnya. Jadi analogi Andi Arief ini salah total, bos. Senjata makan tuan jadinya kan. Apa keributan yang dicetuskan Andi Arief justru jadi bukti akan adanya ketakutan yang sangat besar dari Demokrat terhadap seorang Jokowi. Takut kalau pengaruh Presiden Jokowi yang besar itu nanti pada 2024 bakal jadi roda penggerak yang bisa memberikan kemenangan pada saingan AHY. Gitu kan? Takut kalau Presiden Jokowi nanti benar-benar akan menyebut nama capres yang beliau dukung. Karena efeknya pasti sangat besar. Melihat banyaknya relawan yang hadir mendukung Jokowi. Padahal itu belum semuanya loh. Relawannya Pak Jokowi itu lebih dari isi stadion GBK. Nih, ada Wasekjen Partai Demokrat, namanya Irwan, yang memberikan pernyataan yang seakan membenarkan ketakutan ini. Dia menyebutkan dukungan Presiden Jokowi ke Capres 2024 itu tidak etis katanya. Membandingkan SBY yang dulu katanya bersikap netral menjelang pemilu 2014. Meminta Presiden Jokowi membebaskan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Loh, emang pernah Presiden Jokowi memaksa rakyat dalam berdemokrasi? Misalnya ya, kalau saya ini lawan politiknya Presiden Jokowi, maka saya akan sangat berhati-hati. Saya nggak akan belagak kayak jagoan. Gertak sana, gertak sini. Saya juga nggak akan sok menyindir, sok menyentil. Karena yang namanya Pak Jokowi itu pasti punya cara untuk membalas segala gertakan, sindiran, dan sentilan dengan telak. Parahnya lagi, balasan dari seorang Jokowi itu bakal terlihat oleh mata publik.
Dengan membangun yang masif di era Presiden Jokowi yang justru sedang memeratakan penyebaran teknologi dan informasi agar semua rakyat punya kesempatan yang sama dalam mencari dan mendapatkan informasi yang benar. Agar rakyat makin cerdas. Ya jangan salahkan Presiden Jokowi dong kalau rakyat sekarang lebih melek informasi. Memang jerih payah Pak Jokowi membangun infrastruktur sampai ke pelosok-pelosok. Itu buahnya apa? Ya salah satunya adalah militansi dukungan kepada Kalau SBY nggak bangun apa-apa atau minim membangun, lalu nggak punya masa militan karena yang ditinggalkan cuma bangunan hambalang yang memalukan, yaitu salah SBY sendiri. Kalau SBY memang membangun masif dan mengurusi rakyat, rakyat nggak mungkin lupa, bos. Rakyat pasti ngasih hadiah dukungan militan. Nyatanya kan enggak. Dukungan ke Demokrat dan AHY ya segitu-segitu aja. Rakyat nggak lupa, bos. Tinggal pakai Google sudah bisa tahu tentang sejarah hambalang yang mangkrak dan jadi ajang korupsi. Apalagi yang di pelosok rakyat itu malah jadi saksi utama. Gimana dulu pembangunan tidak pernah sampai ke mereka. Dan sekarang baru sampai di era Presiden Jokowi. Kesaksian ini pun bisa mereka bagikan di medsos. Yang bisa mencapai publik se-Indonesia, bahkan dunia. Wajar kan kalau rakyat mendukung Presiden Jokowi. Itu kan yang ditakutkan Demokrat dan Andi Arief. Bagaimana mereka tidak takut dan ketar-ketir. Mereka bingung mau menyerang Presiden Jokowi dari sisi mana lagi. Lawang Presiden Jokowi tidak pernah merasakan kekalahan ketika mengikuti kontestasi. Mulai dari wali kota, gubernur, sampai pemilihan Presiden RI. 2 periode, 5 kali ikut pemilu tidak pernah kalah. Belum ada orang yang mampu melakukannya selain orang Solo ini. Jokowi menjadi wali kota Solo 2 periode, gubernur Jakarta, Presiden Republik Indonesia 2 periode. Dan saya yakin Presiden Jokowi nantinya akan selalu dikenang walaupun sudah tidak jadi pejabat negara atau presiden lagi. Pak Jokowi tidak perlu menunjukkan bahwa ia bebek lumpuh atau bukan. Kalau pernyataan itu keluar dari mulut seorang pecandu, apa iya perlu kita bahas dan ikut-ikutan halu? Saya Mas Jopre, salam bletak. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.